Salam saudara-saudari semua. Kita hari ini membahas kitab 1 Tawarik pasal 11 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Bersatu hati itu sangat penting. Bersatu itu sangat penting. Ini mengatakan dari 4 penjuru arah utara selatan mereka bersama untuk mengurapi Daud menjadi raja. Dan saya merasa di ini ayat yang penting itu di ayat ke-10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengurapi Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiring Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Kita melihat dari pasal ayat 10 sampai dengan 47. Nama-nama pahlawan dari Daud ini berbeda dalam kitab Samuel. Dan juga cara memperkenalkannya juga berbeda. Mengapa di sini nama-namanya ini berbeda? Sebab generasi berbeda, dan di zamannya 2 Samuel sampai sekarang dalam zamannya 1 Tawarik ditulis itu sudah berbeda. 1 Tawarik tercatat setelah orang Israel kembali dari pembuangan. Mereka diangkut ke pembuangan, kembali ke Yerusalem. Ini mereka pulang ke Yerusalem dan kembali membangun Israel. Dan bagaimana membangun kembali Israel? Bagaimana membangun kerajaan Allah? Bagi orang-orang di zaman itu yang terpenting itu apa? Yaitu bersatu hati dan bersama untuk memberi. Bukan hanya kembali ke Yerusalem seperti yang kita katakan, bahkan para pelayan Bait Allah juga tidak mau pulang. Jadi di sini Israel menarik mereka pulang, sebab di Bait Suci tidak ada para orang pekerja di Bait Suci. Kalau tidak ada budak-budak itu, siapa yang membuka pintu, siapa yang menyediakan roti sajian dan pembendaharaan, dan semua Bait Suci, para saptam, gebetan, dan perkakas dalam Bait Suci, semuanya perlu para pelayan rumah Bait Suci yang mengerjakannya, dan orang lain tidak boleh mengerjakannya. Jadi Isra menarik orang-orang ini kembali ke Israel untuk membangun kembali Israel ke Yerusalem. Di sini ada Bait Suci dan ada tembok dan ada hukum, ada Taurat. Di sini gelombang ketiga yang dipertegaskan setelah mereka kembali dari pembuangan. Dan ketiga gelombang kebangkitan ini berbeda orang dan juga karunia dan cara kebangkitan yang berbeda. Semua telah kembali, dan yang seharusnya kembali mereka kembali, mereka yang tidak kembali mereka tidak kembali. Ada sebagian orang telah kembali dari pembuangan, mereka pulang, mereka ada aliyah kembali ke Israel. Dan sampai di Israel semua bersama untuk membangun kembali, dan ada unsur-unsur apa? Mereka dalam menghadapi penindasan dari bangsa lain, dari jajahan Persia. Jadi
fokus mereka ada di mana. Di 1 Tawarik menyatakan keperluan mereka dan kebenaran di tengah-tengahnya. Ini orang-orang yang kembali dari pembuangan mereka, bagaimana membangun kembali kerajaan Allah. Kita perlu apa yang perbuat. Di ayat 11, di pasal 11 ini mencatat Daud menjadi raja atas Israel, dan Daud mendapatkan di sini di Sion, merebut kubu pertahanan di Sion, dan mencatat para pahlawan-pahlawan. Dan dalam pahlawan ini tercatat dalam 3 para bagian, dan di sini bisa dilihat dalam 3 paragraf ini hal yang terpenting, hal yang penting, yaitu bersatu hati. Mereka bersama bertempur, bersama berperang, bersama membangun kerajaan Daud. Di saat itu mencatat Daud dengan demikian membangun kembali kerajaannya. Mereka sekarang, setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka mencatat bagaimana kerajaan Daud dibangun. Itu hal yang terpenting. Dan juga yang terpenting itu apa? Sekarang kita membangun lagi kerajaan Israel. Sekarang kita bisa kembali dan membangun kembali kerajaan Israel. Kita pun harus seperti Daud di masa itu. Di 1 Tawarik pasal 11 dan pasal 12, mendiri kerajaan Daud, dan unsur-unsur ini bagi mereka yang kembali dari pembuangan itu sangat penting. Unsur yang sangat penting dan satu peringatan bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan. Dan sekarang kita telah kembali dari pembuangan, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita harus membangun kembali kerajaan Allah dan janji Allah, kerajaan Allah tidak akan lenyap? Kedudukan Daud, pasti ada anak cucu Daud yang menduduknya. Dan hari ini, apa yang harus kita perbuat? Kita telah diangkut ke pembuangan, dan sekarang kita bersalah kepada Tuhan. Kerajaan kita telah lenyap, dan sekarang kita kembali. Bagaimana yang harus kita perbuat menghadapi, apalagi menghadap satu daerah yang hanya tinggal puing-puing, dan kekuatan kita sangat kecil. Dan pada masa itu dalam jajahan orang asing dari Persia, banyak sekali unsur yang tidak mendukung. Apa yang harus kita perbuat? Dan kita lihat di pasal ini. Dibagi dalam 3 para bagian. Dalam 3 hal yang seperti saya katakan, ayat 1 sampai dengan 7. Itu perkara pertama. Suku-suku dari sebelah selatan, para tua-tua, mereka bersatu hari mengurapi Daud menjadi raja. Menjadi raja mereka. Bukan hanya mengurapi Daud menjadi raja, tetapi menjadi raja atas umat mereka. Daud adalah dari suku Yehuda. Kita lihat suku Yehuda di sebelah selatan. Dan sebelah utara ada 8 suku. Sebelah timur ada 2,5 suku. Ditambah lagi dengan suku Lewi, yang seperti kita bahas dalam pasal 1 sampai 9. Suku Yehuda adalah daerah bagian selatan, dan sebelah utara ada 8 suku. Di sini sisa tinggal 6 suku di zaman 1 Tawarik. Setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka bisa kembali, yang bisa dicari, bahkan mencari seorang sebagai wakil pun tertulis, tetapi mereka tidak diketemui lagi. Dan berkembang bisa kita lihat sampai di zamannya Tuhan Yesus. Suku-suku sebelah selatan di suku Yehuda,
mereka tidak menerima orang Samaria. Sebelah 8 suku utara mengalami jajahan dari Persia. Ia bersamaan 2,5 suku sebelah timur juga ia. Orang Yahuda tidak menerima mereka. Orang Yahuda tidak menerima orang Israel. Sebab di sebelah utara itu kerajaan Israel, sebelah selatan itu kerajaan Yehuda. Sebab sebelah utara mereka karena dipaksa kawin campur, jadi mereka telah percampuran darah. Ini di zaman Kristus kita bisa melihat hal ini. Jadi orang Yahudi dari Yahuda mereka mau ke Galilia, mereka tidak mau melewati Samaria, mereka melewati Sungai Yordan sampai ke Yeriko dan melewati Yeriko. Tapi Yesus sengaja dari Galilea melewati Samaria. Jadi murid-muridnya heran mengapa demikian. Sesungguhnya dia ingin mendapatkan Samaria. Jadi di 1 Tawarik zaman ini pun sama. Bagaimana membangun kembali kerajaan Allah, kerajaan Daud. Perlu sebelah selatan dan kita bersama, tidak hanya mengandalkan Yahuda Benyamin. Walaupun di sebelah utara hanya tinggal 6 suku, tetapi mereka harus bersama dari sebelah dan selatan, bersatu hati bersama. Dan di sini tercatat lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Di sini di 1 Tawarik tertulis orang utara dari utara selatan, mereka ke sebelah selatan ke Hebron menjumpai Daud. Di situ seluruh Israel dengan kepala-kepala suku mereka untuk mendapatkan Daud, menemui Daud. Kita adalah darah daging, satu darah daging, kita adalah bersaudara. Bahkan di zaman Daud kamu telah memimpin kami. Tuhan Allahmu dan juga telah berjanji kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel dan menjadi raja atas Israel. Para tua-tua dan seluruh umat Israel mereka di Hebron dan berkata kepada Daud dengan perkataan ini, dan mereka menghadap raja di Hebron lalu mengadakan perjanjian dan mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Itu raja Yehuda di atas raja menjadi raja. Pada saat itu di Yehuda Daud telah menjadi raja, tetapi utara Israel belum. Jadi orang-orang ini mereka datang menghadap Daud, mengurapi Daud menjadi raja. Dan di sini sangat ada makna. Di sini yang spesial tertulis sebelah utara, suku-suku berbeda, mereka mencari Daud, menghadap pada Daud, mengurapi Daud menjadi raja. Dan para orang-orang Israel ini mereka bersatu hari, mereka bersama untuk mendukung Daud. Bahkan berkata kita adalah darah dagingmu, kita dalam satu ayah. Bahkan kita mempunyai hubungan yang baik. Di saat Daud
ketika Saul memerintah, kamu pun waktu kamu masih mengikuti Daud, kamu memimpin kami, memimpin selegara gerakan orang Israel bersama kami. Kami mengasihimu dan mendukung kamu. Lagi pula ada perjanjian Tuhan terhadapmu. Kamu akan engkaulah yang harus mengembalakan umat Israel. Kamu adalah orang Israel, kamu harus mengembalakan kami. Sekarang datanglah untuk mengembalakan kami, umat Israel. Itu janji Tuhan kepadamu, dan juga kami bersedia mengikuti dan masuk dalam perjanjian. Kamu menjadi raja atas kami, gembalakanlah kami. Mengembalakan ini artinya menyediakan agar domba-domba ada rumput untuk dimakan. Kamu menjadi pengembala bagi kami. Kami adalah domba-dombamu. Dan ini satu yang sangat penting juga, satu raja, yaitu gembala. Bukan menurut keinginan raja sendiri, tetapi dia adalah seorang pahlawan. Dan juga aku mengurapi kamu menjadi raja, kamu mengembalakan aku, yaitu raja pengembala, seorang pengembala, bukan seorang penyerang atau hanya menguasai kekayaan. Daud menjadi raja, orang Israel mengurapi dia menjadi raja. Tujuannya agar Daud menjadi gembala mereka. Dan hari ini gereja atau ada sebagian orang pada saat 611 berkata kita memulihkan gereja kerasulan, dan sering-sering saya bertanya akan hal ini. Mereka merasa menjadi seorang rasul, apa yang rasul ucapkan itu harus berlaku, dan merasa bahwa rasul itu penguasa kekayaan individu. Tetapi bagi saya mendirikan gereja, syarat prinsip kami yaitu struktur kerasulan, tetapi rasul ini bukan hanya yang menunjuk-nunjuk saja. Tapi saya sebagai rasul, saya orang yang ditunjuk-tunjuki orang. Kita mengambil setiap rancangan, bukan hanya saya dengan Simo menjadi keputusan. Tidak boleh orang yang melawan atau menolak. Di sini 23 tahun bagaimana kita membuat satu rancangan. Kita penilik gereja, para majelis sekitar 20-an orang bersama mengambil keputusan, dan semua merasa setuju, baik, dalam juga satu perasaan menerima. Dan juga kami mengundang nabi untuk berdoa dan bersama membedakan dan merasa sependapat. Maka kami ambil keputusan itu, dan tidak pernah aku dan Simo yang mengambil semua keputusan. Jadi semua mengambil keputusan. Apa tanggung jawab seorang rasul? Yaitu melaksanakan dan melakukan kesepakatan bersama dan keputusan bersama. Seperti saya mengambil satu keputusan, kalau ada majelis kami yang tidak setuju, kami pun tidak langsung melakukan keputusan ini. Kami terus untuk berunding. Pernah sekali kami mengambil keputusan ini. Ada staf gereja mau cerai, dan saya telah mengembalakan
staf gereja bersama dengan dia telah bersetahun lebih. Tapi kedua nabi kami mereka tidak setuju dan tidak mengucapkan. Jadi waktu di rapat gereja nyatakan, maka kedua nabi itu langsung gusar. Dan saat itu ada 30-an staf gereja mendukung para nabi yang memberontak pada saya. Jadi kami harus letakkan terlebih dahulu, bersama berunding dulu, dan semua mengerti, kami baru terus untuk berjalan. Bagi hal perceraian ini hal yang sangat mengagetkan, tetapi atas pengenalan saya terhadap Injil dan terhadap pengenalan saya kepada firman Tuhan, Allah tidak begitu menegaskan, begitu sangat diterapkan dalam satu keagamaan, tapi dengan karunia yang merupakan juga salah satu inti-inti dari nilai gereja 611, anugerah dulu. Kita di sini, kamu kalau ada Deborah Nabia di sini, kalau dia tidak setuju, dia bisa langsung berontak pada saya, dan Nabia kecil di situ angguk-angguk kepala. Jadi kami sebagai gereja kerasulan, saya sebagai pendeta, sebagai pastor di sini, bukan penguasa individu. Dan saya bersyukur Allah memberikan petunjuk ini kepada kami, dan kami sekarang mendirikan gereja. Satu senior pastor, dia seorang pengembala, dia itu seorang rasul. Itu sangat penting. Seperti Daud, dia punya jiwa sebagai pengembala, dia mengasihi umat dan Allah. Dan salah satu kita lihat di poin yang ketiga, yaitu para pahlawan-pahlawan Daud, Triwira Daud, mereka bertiga dengan mengambil air untuk Daud, walaupun berkorban dengan mengorbankan nyawa mereka, tetapi di sini Daud tidak mau minum sebab ia sangat terharu, sebab dia mencintai, mengasihi bawahan mereka, dan para bawahannya sangat mengasihi Daud. Walaupun Daud haus, mereka di situ segera mengambilnya, tetapi setelah diambil, Daud tidak mau meminumnya. Satu hal yang mengharukan, ini adalah satu pengembalaan saling mengasihi, saling menghargai. Ini raja pengembala Israel. Di satu Tawarik, saat mendirikan kerajaan Allah, yaitu kembali membangun kerajaan Israel, kebersamaan hati dan pengembalaan seorang raja itu sangat penting. Kita sampai di poin kedua, ayat 4-9. Di sini para suku-suku Bani, mereka bersama menyerang kubu pertahanan di Kanaan. Yang paling kuat yaitu Yebus. Di zaman Saul tidak bisa merebut kota ini, tetapi di zamannya Saul mereka tidak dapat merebut kota ini, tetapi di zamannya Daud, orang Israel datang saat mereka yang mencari Daud dan berharap menjadi raja atas Yehuda dan Israel. Semua bersatu hati mendukung dia. Ini poin pertama. Dan poin yang kedua, semua bersatu hati
mendirikan apa yang dilakukan di zamannya Daud. Ayat keempat, lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus menghadapi orang Israel, selatan dan utara itu bersatu hati. Bukan Daud mempunyai pasukannya, tentaranya sendiri menghadapi masalah politik bertahun-tahun. Banyak orang yang mengikuti dia. Dia punya kemampuan, kekuatan sendiri di Hebron menjadi raja Yehuda, dan militernya sangat kuat. Sekarang ditambah lagi di pasukan sebelah utara dari tentara di orang Saul. Jadi mereka bersatu hati bersama, maka pasukan tentaranya lebih kuat lagi, tim militernya lebih kuat lagi. Jadi mereka sampai di Yebus, dan di sana orang Yebus malah berkata kepada mereka, engkau tidak sanggup masuk ke negeri ini sebab tempat ini sangat kuat. Daud, kamu tidak mungkin bisa merebut kota ini. Tapi Daud merebut kubu pertahanan Sion. Seperti ditulis, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Bagaimana cara dia berperang? Yaitu dengan Daud berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Zeruiah menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu kota pertahanan itu dan dinamai kota Daud, yaitu di Yerusalem. Di situ mereka mulai memperkuat, membangun kembali kota itu. Dan kita bisa melihat makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Kita melihat kerajaan utara selatan bersatu dalam di pimpinan Daud. Dia menyerang, merebut kembali satu kubu pertahanan yang paling kuat di Yerusalem, di kota orang Yebus. Dan orang Yebus mereka ini sangat kuat, dan pertahanan mereka juga sangat kuat. Tetapi orang Israel, mereka bersatu hati, kerajaan utara selatan bekerja sama bisa sehingga merebut kota itu. Dan saat Daud menjadi raja, dia mempunyai kota ada kubu pertahanan, yaitu kota pusat di Yerusalem, di kota Daud. Di Yerusalem kota raja, dan di situ mulai memperkuat dengan membangun kubu pertahanan. Dan ditambah lagi, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Mereka bersatu hati, Tuhan semesta alam menyertai mereka dan membangun kembali kerajaan Israel. Kita membangun kembali kerajaan Israel. Hari ini kita membangun gereja kerajaan Allah. Saya ingin memberikan satu tambahan. Banyak orang berkata, Pastor Joshua, mengapa kamu hanya mengutamakan gerejamu sendiri? Kamu tidak mengutamakan hal kerajaan. Apa itu gereja dan apa itu kerajaan? Orang yang tidak mengerti teologi akan memisahkan kerajaan dengan gereja. Sesungguhnya mengatakan kerajaan, dan kata ini juga tidak bisa dikatakan, bisa diperjelaskan dengan, saya pernah katakan waktu di doa, menara doa, apa itu kerajaan Allah? Menurut pemahaman saya membaca, belajar banyak teologi dari guru-guru mengajar saya, apa itu kerajaan invisible kingdom.
yaitu kerajaan yang tidak terlihat. Itu tidak terlihat. Mengapa? Sebab dari dulu, sekarang, dari Allah menciptakan langit dan menciptakan langit dan bumi, itu kerajaan itu, karena mereka terjatuh, maka kerajaan ini pun hilang, menjadikan kerajaan menjadi gelap gulita, ya, menjadikan kerajaan kuasa gelap dan akhirnya ini menjadi kerajaan Allah pada saat Kristus datang. Kembali kerajaan ini dibawa di zaman sekarang. Jadi sekarang di kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah saling berlawanan. Pada saat Yesus Kristus datang kembali, kerajaan gelap semuanya itu akan lenyap dan para iblis akan dibuang di dalam api neraka, dan kerajaan Allah kemuliaannya dinyatakan sampai selamanya. Dan kita melihat kerajaan Allah itu sangat penting, yaitu pohon kehidupan. Yang seperti yang dikatakan di kitab Wahyu, ini kerajaan Allah, tetapi yang terbesar sekarang kita dalam kerajaan yang gelap dan kerajaan Allah yang saling berlawanan. Kerajaan Allah yang tidak kita lihat dan itu sempurna, kerajaan Allah yang tidak bisa kelihat, dan apa yang bisa kelihat yaitu gereja. Gereja sesungguhnya itu adalah fisik. Dia adalah pohon kehidupan yang ditanam oleh Allah, dan juga yang ditanam Allah, dan orang-orang ini menjadi pohon kehidupan. Seperti di kitab Yesaya, tanaman terbantin, tanaman Allah, tanaman Tuhan, tanaman kebenaran ini yang ditanam oleh Yahweh, yang agar Tuhan diagungkan. Kerajaan ini tidak terlihat, tetapi bagaimana orang bisa melihat kerajaan yang tidak bisa dilihat? Di perjanjian lama melewati kerajaan Israel, dan di zaman sekarang yaitu lewat gereja di berbeda-beda tempat. Allah mengutus saya datang ke gereja untuk mendirikan gereja di Hong Kong. Dan di gereja ini terus berkembang, menyatakan kerajaan Allah. Jadi kita melihat kerajaan kita di situ ada komunitas Imam Lewi, seperti orang di kerajaan Israel, mereka mempunyai bait suci dan punya Imam Lewi. Kita punya ketua MG dan juga ketua sel, dan mereka ini adalah pemimpin. Kita bersama dengan demikian membangun kerajaan Allah, dan lewat tempat ini gereja dilihat orang, yaitu kerajaan yang tidak terlihat. Jadi pada saat saya berusaha untuk kerajaan Allah, saya tidak mengejar KKR atau KKR membawa kalian untuk ke sana ke sini. Itu adalah pelayanan untuk, dan itu bukan untuk mendirikan kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu harus seperti Daud, untuk mengembalakan dengan sungguh-sungguh, membangun kerajaan Allah. Dan sekarang saya harus sungguh-sungguh mengembalakan saudara-saudari saya, membangun komunitas domba-domba yang dipercayakan Allah kepada saya, sehingga kehidupan mereka menyatakan, memperlihatkan kemuliaan Allah. Baik mereka terus berkembang di tempat kerja mereka, permasalahan kuncinya semua laki-laki dimanapun, mereka harus seperti Kristus. Suami istri, hubungan mereka harus seperti Kristus. Anak dan ayah, dua generasi, kamu juga adalah Kristus. Di tempat kerja, kamu adalah imam, kamu adalah Kristus. Kamu punya jiwa Kristus di tempat-tempat yang berbeda.
yang terus mengalir. Dan istri kamu adalah gereja, kan kamu anak-anak kamu adalah generasi berikutnya, dan yang menjadi pelayan-pelayan. Kamu punya Tuanmu, kamu dengan Tuanmu masih ada Allah yang sama. Dan ini adalah seluruh di zaman sekarang, di gereja yang menyatakan, yang melihatkan kemuliaan Allah, kerajaan Allah, menyatakan kerajaan Allah. Amin. Ini inti-inti yang menyatakan kerajaan Allah. Dan di dalam pasal ini kita melihat selain dari bersatu hati utara dan selatan, dan juga mengembalakan, bangkit mengembalakan, dan masih ada janji Allah dan firman Allah. Daud punya. Israel, mereka pada saat itu juga ada waktu mereka kembali membangunkan Israel, dan bagi kita sekarang, kita pun punya Allah yang membawa saya ke pulang, dan Allah berjanji kepada saya, dan kita melihat gereja 611 itu pohon kehidupan, bukan saya mencari, tetapi Allah Tuhan selangkah demi selangkah menuntun saya sampai di situ. Dan sampai di poin ketiga juga sangat penting, setelah kita punya unsur 1 dan 2 dan 10 dimulai, itu memberitahu kita hal yang sangat penting. Mari kita baca bersama. Ini adalah rema untuk kita di hari ini. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiring Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Dan kita juga melihat di ayat 41, Uria orang Het, dari ayat 11 sampai 42 atas. Di sini ada tercatat dalam kitab 2 Samuel nama-nama ini, tapi di 1 Tawarik tertulis setelah di ayat 41 ada Jabat bin Ahlai Adinah orang Sizah orang Ruben, dan juga kita melihat di situ kepala dari suku Ruben, Hanan bin Makakah, Yosafat orang Mitni, dan juga Uzia orang Asitorat, sama Yeriel orang-orang Hotam orang Oriel, dan Yadiel bin Simri saudaranya Yoha mereka. Dan juga di situ ada Eliel orang Mahawim, Yiribai dan Yosaf Yah orang-orang El Naam, Yitma orang Moab. Masih di sini ingat ada Yitma orang Moab, Elia, Obed, dan Yaasiel orang Mezobaya. Di bawah ditambah 15 nama. Sesungguhnya para pahlawan Daud lebih dari 30 orang, dan di bawah ditambah 15 orang. Dan masih ada di nama-nama ini, atas dan bawah ini lebih diperluas, lebih banyak lagi. Dan di sini ada juga orang Ruben, masih banyak orang Ruben. Ini tambahan, dan juga orang Moab. Ini dari 2 Samuel sampai 1 Tawarik itu mereka nama-nama ini
pulang dari pembuangan, dan ini ditambah dan Daud menjadi raja. Dan pada saat mereka bersatu hati, kerajaan utara selatan, dan nama-nama ini terus bertambah. Lagi pula di sini Daud sangat perlu bahkan orang asing. Mereka bersatu hati membangun kerajaan Israel. Dan mereka kembali dari pembuangan. Orang ini sangat penting, terlebih lagi menghadapi jajahan Persia dan juga jajahan orang Suriah. Dan apa yang mereka perbuat? Mereka menghadapi yang tidak aman, bagaimana kembali membangun Yerusalem, membangun bait suci, membangun tembok dan hukum Tuhan. Mereka bersatu hati agar hadirat Allah menyertai mereka sehingga janji Allah digenapi. Mereka telah kembali dari pembuangan, kembali ke tanah perjanjian. Pasal 1 sampai 9 mereka diam di Yerusalem, dan orang-orang yang terus tinggal diam di tanah perjanjian. Di sini yang dipertegas, siapa yang bisa masuk kembali dalam tanah perjanjian. Dan di sini sampai di ayat 11 kita telah tinggal di Yerusalem dan terus diam dalam tanah perjanjian, dalam gereja, dan gereja pun pernah mengalami goncengan. Anak-anakku, walaupun menghadapi goncangan, kamu tetap setia untuk hadir di sini. Kamu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, tidak peduli serangan orang terhadap kami, dan juga tidak melihat orang-orang yang menyerang kami, hal-hal yang menyerang kami, tidak terpengaruh oleh hal-hal ini. Orang yang menyerang kami bukan keinginan kami agar mereka menyerang kami. Orang yang menyerang kami bukan aku yang menyuruh mereka menyerang kami. Yang saya sarankan untuk kalian lakukan yaitu jangan mendengar. Kalian harus menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kalian harus bangkit menjadi pahlawan-pahlawan gereja 611 seperti pahlawan-pahlawan Daud dari 4 penjuru utara selatan, 4 penjuru bersama bersatu hati berperang demi kerajaan Allah, demi gereja 611. Kita terus berperang. Kita di sini menyatakan kemuliaan Allah dalam kegelapan, dan kita dalam perlawanan antara gelap dan terang. Gelap hendak menelan kita, menghadapi serangan gelap, serangan dari kegelapan. Saya pernah takut sampai saya kurus berapa kilo, saya tidak bisa tidur, tetapi pada saat ada menara doa, saya berlari di menara doa, berdoa. Saya melihat di situ kebangkitan rohani, bangkit daya di situ, melihat ada Alda, melihat para pahlawan gereja 611 dan semua bersatu di situ berdoa untuk gereja bersama, bersatu hati, bangkit berperang demi kerajaan Allah. Kita harus mengatasi kerajaan gelap. Kita semua itu sangat penting. Kita semua bersatu hati, bersama kita memberi. Kita jangan terpengaruh oleh orang lain, dan kita saling mengasihi seperti raja bersama dengan 30 pahlawannya. Raja mengembalai semua, seperti saya sekarang juga mengembalai ke kalian. Dan saya berkata kepada kalian, saya dengan Simo tidak ada mementingkan diri saya sendiri, semuanya untuk kalian dan untuk Allah. Saya bersyukur saya tidak mempunyai anak kandung, yang kami punya yaitu gereja.
Tapi ingatlah, ingat yang jelas ya, bukan gereja itu saya ya, milik saya ya. Semuanya saya persembahkan untuk Allah. Hati saya, hatinya Simo sangat mengasihi kalian semua. Tuhan memanggil kami pulang untuk mengembalakan kalian, dan hari ini kita semua harus bangkit menjadi pahlawan yang gagah perkasa, menyatakan kerajaan Allah, mengatasi kegelapan, mengatasi segala ketakutan. Kita harus tetap tenang. Jangan lihat yang di media. Kita akan menang. Suara-suara itu hanya cuma desas-desus. Hati orang yang bercela akan melihat orang. Sungguh, hati kita harus tenang. Damai, damai. Ini tinggal tenang, damai, itu adalah hikmat. Orang yang berhikmat seperti dia ditanam di tepi aliran sungai, pada waktunya menghasilkan buah dan daunnya tidak pernah kering. Apa yang diperbuat akan berhasil. Menjadi pohon kehidupan. Kata-kata yang tidak benar jangan dengar dan tidak kita ucapkan. Kata-kata menyerang orang jangan kita ucapkan. Dan kita kepada orang-orang yang menyerang kami, saya katakan, dan juga terhadap penyerang orang menyerang orang-orang kami, saya berkata untuk mereka. Pastor Joshua tidak bisa menghalangi kalian di internet, di media kalian untuk berkata-kata atau di situ mengeluarkan banyak komen seperti Lawrence, kamu tidak boleh upload komen di Facebook, tetapi saya cuma bisa berkata kepada Lawrence, kamu harus bersyukur. Komenlah kata-kata yang benar dan yang berfaedah. Ini adalah dari segi saya dan juga Simo. Saya tidak bisa menghalangi orang-orang yang menyerang kami untuk berkomen, dan saya pun tidak berhak untuk menghalangi saudara-saudara kami untuk berkomen di media, tetapi saya berhak untuk mengajar kalian. Ya, itu kita bersama. Kiranya Tuhan memakaimu lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Bersama kita sambut kerajaan Allah di tengah-tengah kita.
Haleluya, Tuhan kami bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah gembala agung kami dari mula. Engkau mengembalakan Israel dan di seluruh bumi. Tuhan, Engkau penggala kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau menuntun gereja 611 menjadi gereja dalam pengembalaan bersama Pastor Joshua dan Simo. Dan saudara-saudari kami telah menyebar di mana-mana menjadi pohon kehidupan. Dan juga di sini kiranya kami terus untuk bisa mengembala, mengikuti Allah dan bersyukur. Saudara semua, kita hari ini kita melihat bagaimana kerajaan Israel diberikan kepada Daud, sehingga Daud dalam jabatannya untuk mengembalakan banyak orang. Dan juga hari ini kita juga berkata kepada Pastor Joshua dan Simo, Tuhan membawa Pastor Simo datang ke Hong Kong dan mengembalakan banyak orang. Tapi adakah kita berkata kepada Pastor Joshua dan Simo, Pastor Joshua, kami rela untuk memberikan hak kami kepada Engkau. Kami mau Tuhan untuk Engkau gembalakan. Kita berkata bersama, katakan pada Pastor Joshua dan Simo, Pastor Joshua dan Simo, hak kami berikan kepada Engkau. Engkau gembalakan kami. Pastor Joshua dan Simo, hidup kami serahkan kepada kamu. Kalian pasti akan mengembalakan kami. Kita bersama berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan, urapan hikmat Tuhan kepada mereka, kepada beliau. Kita bersama berdoa, urapan Tuhan, kesehatannya juga. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan kami serahkan, terima kasih, kami bersyukur ada Pastor Joshua dan Simo. Engkau berikan kepada gereja satu bagaimana kami begitu layak, tetapi Tuhan Engkau berikan kepada kami. Mereka dari Kanada kembali ke Hong Kong, Engkau berkata Engkau hendak bekerja di Hong Kong, dan Pastor Joshua dan Simo datang di tempat ini menanggapi Engkau dan hidup mereka datang di sini mendirikan gereja dan mengasihi kami bertahun-tahun. Dia selalu sebagai penahan peluru, dan sehingga banyak juga panah yang beracun menyerang mereka karena kasih mereka. Mereka tidak mau kami menggerutu. Tuhan, kami deklarasikan Tuhan, kami telah, jiwa kami pun bertumbuh. Mereka adalah ayah dan ibu kami, dan perisai rohani mereka mengelilingi mereka, dan kami berkata kepada setan, pergi dari Pastor Joshua dan Simo, ayah ibu kami. Tuhan, kalau kami menyerang gereja, hendak menyerang gereja 611 lewat aku, kecuali kamu dari hidup, kalau tidak melewati aku, kamu tidak dapat menyerang mereka. Tuhan, kami dalam nama Tuhan kami mendeklarasikan, kami dirikan perisai pertahanan untuk melindungi Pastor Joshua dan Simo dan gereja. Tuhan, kesukacitamu, kekuatanmu, pelindunganmu mengelilingi mengelilingi Pastor Joshua dan Simo, dan yang menyerang kami. Tuhan semesta alam akan menyerang kamu, dan kami berperang karena kami menang karena kami percaya dan mengandalkan Tuhan semesta alam. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita terus untuk berdoa untuk Guru Rewi, sebab juga untuk Pastor Joey. Kita tahu di situ banyak menghadapi serangan, dan juga pas di situ MC sebab juga menghadapi serangan. Jadi kita berdoa untuk Pastor Joey, MG Leader,
sebab dia ada orang yang diutus juga dari Pastor Joshua untuk mengembalakan sebagai orang Lewi dari segi pendidikan, dan juga dia sangat mengasihi orang-orang remaja di kerajaan, dan di media sering-sering mendapat serangan, dan hari ini dia tetap setia melayani Tuhan. Itu hal yang tidak mudah. Kita berdoa untuk guru-guru Lewi, kita bersama berdoa untuk mereka. Kita bukan hanya untuk MG leader Joy, dan juga kita berdoa untuk pendidikan pohon kehidupan. Pastor Joshua dan Sima mengembalakan kita. Begitu banyak jemaatnya, tidak bisa satu persatu untuk diawasi, tetapi dengan Tuhan agar kita lewat MG, dan juga kita bersama di situ berdoa untuk mereka. Kita bersyukur pada Tuhan. Baba 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 da 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 shada baba baba da 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 la la ya la 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 shada. Terima kasih Tuhan, begitu banyak gereja para jemaatmu, tetapi lewat pastor menjadi kami bisa mendapatkan pengembangan. Tuhan, kami bersyukur. Engkau berkuasa sampai selamanya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau yang berkuasa sampai selamanya, dan sini mengundang para MJ leader
untuk mengurapi bersama. Di sini nyatakan di dalam kerajaan kala kita bersama dengan sama seperti Daud menjadi pahlawan, kita deklarasikan bersama kita di sini menjadi pahlawan seperti Daud. Tuhan, kami berterima kasih.
Engkau mendekatkan kami agar kami tetap diam dalam tanah perjanjian. Tuhan, lewat firman-Mu dan pilihan-Mu, lewat kuasa dari Roh Kudus, kami bersatu hati bersama dan bersama dengan semua bersatu hati menjadi pahlawan-pahlawan kerajaan Allah, menjadi pahlawan perkasa gereja 6111, menjadi pahlawan pohon kehidupan, menjadi pahlawan-pahlawan-Mu. Kami menang atas segala kegelapan, mengatasi segala serangan dari musuh kami. Dengan hidup kami menyatakan kemuliaan kerajaan Allah. Roh Kudus, urapilah kami semua orang menjadi pahlawan-pahlawan pohon kehidupan, pahlawan yang perkasa. Apapun, siapapun yang di gereja 61 di zaman apapun, seperti di zamannya Daud yang berbeda-beda zaman, dan walaupun di Yehuda, di era Yehuda atau Yerusalem atau di era Israel, bahkan pada saat mereka melarikan diri, Tuhan, Engkau menyertai kami. Demikian juga menjadikan banyak orang mengikuti mereka dan masuk dalam kerajaan Allah ini. Tuhan, urapilah kami, lindungilah kami menjadi pahlawan perkasa milik-Mu yang berperang untuk kerajaan Allah, sehingga kami menyatakan kerajaan, memperlihatkan kemuliaan Allah, sehingga kerajaan Allah dimuliakan. Musuh, engkau mundur. Setan, engkau mundur. Iblis, kamu runtuh, sebab Allah menyertai kami. Dalam nama Yesus saya deklarasikan, di tempat ini atau dimanapun kami berada, kami semua adalah pahlawan pahlawan perkasa. Allah mengurapi-Mu dan menyertai-Mu dan melindungi-Mu. Mari kita bersama bangkit untuk berperang demi kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, memberkati-Mu, mengurapi-Mu. Amin. Kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.